رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat hidup. Karena dengan dua nikmat ini kita dapat melakukan aktivitas. Dan semoga dengan dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat hidup, dapat kita manfaatkan secara maksimal. Karena dua nikmat ini adalah modal besar bagi kita semua sebagai seorang mukmin untuk melakukan suatu amal soleh. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua sebagai umatnya tergolong mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat thayyibah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di acara serpihan serial ayat-ayat pilihan di bulan Ramadan. Pada hari ini kita akan membahas mentadaburi ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Sahabat thayyibah, pada ayat ini terdapat dua perintah. Perintah pertama yaitu perintah takwa, yang kedua perintah merencanakan masa depan. Yang pertama yaitu perintah takwa. Definisi takwa secara umum ialah menjalani semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Menurut Imam Muhammad Al-Hajjar dalam kitabnya Samirul Mu'minin, takwa itu ada tiga. Yang pertama, ayyuta'a fala yu'sah. Hendaknya Allah itu ditaati dan jangan dimaksiati. Yang kedua, ayyuzkar fala yunsah. Hendaknya kita senantiasa mengingat Allah dan jangan sampai dilupakan. Yang ketiga, ayyuzkaru fala yu'far. Hendaknya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan jangan disalahgunakan. Mari kita detailkan lagi. Yang pertama, ayyuta'a fala yu'sah. Hendaknya kita mentaati Allah dan jangan kita maksiat kepada Allah. Kenapa sih kita harus taat kepada Allah? Karena Allah udah baik banget kepada kita. Sahabat thayyibah, kita sebagai anak pasti pengen banget berbakti kepada orang tua kita. Pasti pengen banget berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kenapa? Karena dengan adanya ayah ibu kita dapat dilahirkan di dunia ini. Karena ayah ibu kita lah yang dapat merawat kita dari kecil hingga saat ini. Semua kebutuhan yang kita perlukan mereka cukupkan. Apalagi kepada Allah. Allah yang telah memberikan segala-galanya kepada kita semua. Karena Allah
Allah telah mengizinkan kedua orang tua kita agar kita dapat terlahir di dunia ini. Karena Allah telah mengizinkan kedua orang tua kita agar dapat mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kita dari kecil hingga detik ini. Kita punya mata, kita bisa melihat. Siapa yang ngasih? Allah. Gunakanlah gunakanlah mata kita untuk melihat yang agar keimanan dan kelakuan kita bertambah. Kita punya tangan, punya kaki. Gunakanlah semua untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Jadi, agar kita taat kepada Allah, ingat-ingat aja kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jangan dulu bayangin neraka deh. Ingat aja kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Pasti kita malu untuk berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, ayyudhkar fala yunsa. Hendaknya kita senantiasa mengingat Allah, jangan sampai melupakannya. Ingat terus Allah. Muraqabah namanya. Kita merasa diawasi oleh Allah, itu ihsan dalam hadis. Kalau kita berbuat amal soleh, kemudian kita yakin bahwa kita tuh merasa diawasi oleh Allah, kira-kira sholat kita bakal khusyuk apa buru-buru? Pasti khusyuk. Karena kenapa? Karena kita merasa yakin bahwasannya Allah tuh mengawasi kita. Begitu juga, jadi kalau kita ingin taat kepada Allah, ingat kalau bahwasannya kita tuh senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar amal soleh kita kualitasnya baik, dan juga agar kita malu untuk berbuat maksiat karena kita merasa yakin bahwasannya kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam dimanapun dan kapanpun. Kemudian yang ketiga, ayusfara fala yukfar. Hendaknya mensyukuri semua nikmatnya dan jangan disalahgunakan. Sahabat Thayyibah, kita punya anak, kemudian kita memberikan uang kepada anak kita untuk bayar SPP. Tapi justru anak kita menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang lain. Bahkan bisa jadi untuk hal-hal yang buruk. Untuk merokok, untuk narkoba, untuk berfoya-foya. Kira-kira kita sebagai orang tuanya marah apa tidak? Pasti marah. Kenapa? Karena kita sudah ngasih uang buat anak kita untuk bayar SPP. Malah anak kita menggunakan hal-hal yang buruk. Bapak kerja di perusahaan yang gajinya sebulan 50 juta. Ketika Bapak telat masuk kerja, kira-kira Bapak malu apa enggak? Malu banget kan? Kenapa? Karena perusahaan telah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa kepada kita. Pasti kita malu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah dicantumkan di perusahaan. Pasti kita malu untuk melanggarnya. Karena perusahaan telah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita. Jadi, agar kita taat kepada Allah, ingat-ingat aja semua, hendaknya kita mensyukuri segala nikmatnya dan jangan disalahgunakan. Itu yang pertama, perintah pertama. Perintah yang kedua yaitu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, sahabat Thayyibah, hari esok ini terbagi menjadi dua. Hari esok yang pendek yaitu hari esok dunia, hari esok yang panjang yaitu hari esok akhirat. Kata Allah, hendaknya setiap diri merenung apa yang telah mereka kerjakan agar hari esok duniamu lebih baik daripada hari ini. Atau sebaliknya, hari ini lebih baik daripada hari esok. Dan hari esok akhiratmu lebih baik daripada hari ini. Sebaliknya, hari ini lebih baik daripada hari esok. Kata Allah, hayo, kalian sudah berbuat apa? Dalam ayat ini Allah sudah memerintahkan kita untuk senantiasa membuat perencanaan, target-target, planning. Sahabat Thayyibah dimanapun Anda berada, itulah salah satu ayat yang kita bedah pada hari ini, yaitu surat Al-Hasr ayat 18. Ingat, dalam ayat ini ada dua perintah. Yang pertama perintah takwa dan perintah untuk merencanakan masa depan. Baik,
Sahabat Thayyibah dimanapun Anda berada, mari kita angkat tangan sejenak untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbi. Ya Allah, jadikanlah kami dapat mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu dan mencintai amalan-amalan yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu ya Rabb. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات، طوبى للنفس بتقواها. رمضان كريم كريم